Cinta memang gila, gak kenal permisi. Bila disengatnya, say no to kompromi. Yo ya keras semua. Gak kenal bila di say no to. Sekali lagi manggila, gak kenal permisi. Bila disengatnya, say no to kompromi. Cinta memang gila, gak kenal permisi. Cinta memang gila, gak kenal permisi. Bila disengatnya, say no to kompromi. Cinta memang gila, gak kenal permisi. Bila disengatnya, say no to kompromi. Cinta memang gila, cinta memang gila, cinta gila, memang cinta gila, cinta memang gila, cinta memang gila. Yeay, dia siapa aja? Yang mau tahu barbershopnya langganannya bagus di mana, tertanya boleh. Bapak Nasem gue tahu. Gua pernah sama tambal ban. Oh, tapi Bang. Terus, Yeah. terus nanya dulu. Coki. Ya, Lo kenapa nggak potong rambut? Kenapa gondrong? males. Terdampar. Alasan cuma males doang. Enggak benar. Dia lagi kredit rumah. Suatu Jadi hari nggak potong malas. rambut. Enggak benar. Jadi cukur terus, Capek. rambut rapi, capek. Dia cukur, lo capek nggak cukur terus? Karena gue lupa terus ada. Karena gue udah kayak Phil Collins ya, mendingan gue dokter terus ini. Oh ini dikerok terus? Kerok terus. Sendiri atau pakai barbershop? Oh sendiri dong. Udah hafal ya? Udah apa? Oh di Oh, di wax. wax. Dikeletek gitu. Bikini wax, dia bikini wax. Gini nih. Oh, Wek. Wek. Bikini di wax pakai Kalau lambang. dia sebelum drum di sini di mana? Di rumah aja. Hah? Nggak, di drum nggak pernah? Di dulu ada Jakarta Band, terus Hah? ada sempat Vodka, terus terakhir di Netral. Heeh. Dan netral yang bikin konsep netral tuh siapa sih? Maksudnya gini, Awal- netral pengen musiknya seperti ini. Awalnya sebenarnya orang yang bikin netralnya udah cabut duluan. Ya, Siapa? apa? Konsepnya Siapa? apa? Ya si Bimo. Bimo, Miten, Bimo Miten. sama Bagus sebenarnya bertiga kan tadinya kan. Tapi yang paling ininya konseptornya ya Bimo. Adalah Bimo itu. Apa sih konsep apa sih? Kalau boleh diterjemahin coba. Dia sebenarnya sih cuma bikin musik yang simple aja, yang gampang Ah. aja lah, yang mainin suara hati aja lah. Aha. Gampang. Heeh. Masa Yang susah nggak kayak banyak gitu? chord-chordnya lah. Gitu. Oh. Ini sebenarnya kalau netral ini punk apa rock sih sebenarnya alirannya? Apa? Enggak, soalnya Pangrok, prangu, Hah? Grem Pangjorok, Pangrok. Pangdam. Panggers damai. Soalnya kan Eno dulu kan sempat mohap kan rambutnya kan. Musuhannya mau hujan. Kalau hujan dia kuyup. Sekarang mau nyanyi lagu apa? Sekarang mau nyanyi lagu apa ya tadi urutannya apa ya? Apa? Apaan? Haru biru. Haru biru. Oke, kita konser sama Netral Haru Biru. Yuk.
radio show sampai jam 2 nanti dan barusan Itu Nirvana. Nirvana dengan Lithium. Ini kalau Komentar. kalau kita compare kan sebenarnya Nirvana sama Netral kurang lebih lah ya, maksudnya sama-sama nggak pernah mau ngikutin pasar. Nah, pendapat Netral tentang Nirvana sendiri gimana? Nirvana dia nggak ngikutin pasar, Nirvana ngikutin dia. Oh gitu. Lah, mati Iya. duluan dia. Hah? Matinya duluan dia gimana sih? Emang apa saya dia? Apa komentar ini? Nirvana salah satu band yang nge-hip banget di tahun 90-an ya. Pada saat itu metal lagi naik, tiba-tiba dia keluar, metal sama glam rock ya. Glam rock. Dia keluar, udah Kiblat kan dia semua ya. Pokoknya membunuh semua gitar hero. Saya gitar hero. Apa sih? Apa sih? Nirvana apanya sih yang bikin kayak gitu? Kelebihannya sendiri. Apa ya? Main gitarnya nggak jago-jago amat sebenarnya. Gua rasa sih karena Cueknya bukan? cueknya Cuek. dan rebel banget ya pada saat itu ya. Berontak dan segala macam ya. Nah, lo sendiri gimana? Ini kan sekarang si Nirvana itu kan drummernya juga bikin band Foo Fighter. Lo sendiri tentang Dave Grohl sendiri gimana? Nanti kita bikin. Dave Grohl sendiri kan di Nirvana juga dia emang sebenarnya backing vokal juga sambil drum. Jadi kalau untuk kayak bikin solo album pun emang suaranya emang keren lah, udah dapet lah gitu. Terus kalau Nirvana sendiri gue emang dulu emang sempet lah bawain lagu Nirvana gitu. Oke, sekarang lu balik ke sana karena udah punya nih. Sekarang Mau kita nyanyi main sekarang? lagi, kita main lagi. Kemana? Lagu berikut apa? Nggak tahu. Belum tahu. Dadakan aja bang. Bawain lagu Jengang. Oke, kita sambut lagi. Lagu dadakan. Netral. Lagu dadakan ya. Lagunya apa ya? Apa tadi? Apa bos? Wah, hari yang indah. Yang semangat ya. Hari yang indah, langitnya biru cerah, bersemi dan berseri, si cantik pagi-pagi, surga di hatiku, menari bahagia, senyumnya ceria, dilukis di sana, manisnya sukacita, ya semua. Kita nikmati bersama sekali lagi. Semoga untuk selamanya. Andai hatiku seperti di harimu, sadar yang gembira penuh sukacita, hangatnya muka donya. Kita bersaudara, satu keluarga, sama satu rasa, ikat tali cinta dibalut kasih sayang. Yo. Kita nikmati bersama. Cantik sekali teman-teman. Kita nikmati bersama.
Mereka pergi, angkat kaki semuanya. Yo! Sepertinya kita tak sepaham. Semuanya. Sekarang aku berkawan dengan apa? Sekarang kita berdua belajar mengenal cinta, arti kata sayang. Semoga esok lebih baik dari hari ini. Sepertinya kita tak sepaham. Sorry, oh. Sorry, kita tak sejalan. Sepertinya kita tak sepaham. Sorry, yang keras semuanya. Kita tak sejalan. Sepertinya kita tak sepaham. Sorry, oh. Sorry, kita tak sejalan. Sepertinya kita tak sepaham. Sorry, yang keras. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Oke, masih di Radio Show sampai jam 2. Dan sekarang masuk jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, Jadi si Kurt tadi, Kurt cobain. Kurt Cobain. 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 Cobain ulang tahunnya hari ini atau ntar? Tanggal 20 hari ini. Yang ntar ada teman gue di Manado namanya Ray. Ray Cobain nggak? Ray Cobain. Ray yang lagi di Manado selamat ulang tahun buat Kurt Ya. juga yang tadi. Kurt di mana sih? Di Seattle ya? Di mana sih? Seattle, Di Seattle. ya. Selamat ulang tahun juga. Buat yang lain juga selamat ulang tahun. Oh bener ya? Berarti Ray di Manado udah ulang tahun? Iya, karena jam 12 di Kirim sana. kue lah kemari. Iya, Lapar Ray, kita tolong. di sini. Kirim kue Ray ya. Panjang umur Ray. Oke, buat Ya. semua yang ulang tahun di Indonesia Tanggal 21 Februari berarti Timur ya, Indonesia Timur semua udah ulang tahun ya. Yang lebih timur lagi juga lebih ulang tahun lagi. lebih ulang tahun di sana mah. Udah makan. Udah pada tidur buat makan. Kan ulang tahun mau makan, Pan. Besok pagi. Ya dan ini kita udah kedatangan tamu di sini. Di sini banyak gambar-gambar. Ini Ada adalah Bon Jovi, ada sebuah kesenian. Ini seni Lukis ya? graphic design. Oh.
Ya, Mungkin graphic kalau design. orang liatin ada lukisan lah ya, lukisan. Tapi Bukan. Bukan. Portrait. Nah, potret. oh, Ini potret. Nah, bedanya apa? Nanti kita tanya, Nah, kita ada tanya. potret, ada di grafis designin, ada juga yang dilukis. Ah, ah. Dia adalah Pak Weda. pelukisnya atau pembuatnya namanya Mas Weda. Weda Abdul Rashid, bener ya Mas Weda ya? Sama? Nggak keren. Ito, Mas Ito. Mas Ito ini nih. pelukisnya juga sama ya? Bikin juga sama. Nah, ini berdua, dia adalah perancang grafis. Kita tanya-tanya. Oke. Ke Mas Weda dulu ya. Mas Weda. Mas, apa dinamakan ini? Ini namanya WPAP, WPAP, apa sih? singkatan dari Wedas Pop Art Portrait. Pop art portrait, tuh kan? Potret. Tapi secara umumnya pop art lah gitu ya? Pop art. Pop art potret. Pop art Dan itu ini genrenya. asli Genrenya Indonesia. pop art. Ya. Asli Indonesia. Oh, nah bedanya sama pop art yang lain apa? Pop art yang ini banyak aturan mainnya. Hah? Antara lain, kita nggak kenal garis lengkung, Oh, lurus semua. lurus semua. Hah? Karena saya yakin dengan garis lurus, tampilan bidang itu akan semakin kuat dibanding Oh. dengan bidang yang bentukan garis lengkung. Belok-belok. Sampean spesialisnya apa untuk kayak gini? Lebih ke spesialis apanya? Saya itu perupa yang pengennya sih kayak Toserba ya. Tuh serba. Aha. Apa aja bisa? Apa Orang aja ada? apa saya karikaturis juga, ilustrator realis juga, Heeh. macam-macam lah. Dan yang terbaru ini saya menciptakan gaya ini. Wedas pop art ini. Jadi bukan seni rupa ini, seni rupa-rupa. Seni rupa-rupa. Nah, kalau bedanya sama Sita apa? Mas Sita sama juga, WPAP juga? Jadi Bukan kalau Hah? IPAP dong, karena W-nya beda. Oh, itu. jadi gini Mas, kebetulan di pertengahan tahun 2010 Hah? itu kita sempat berkenalan dengan beliau. Heeh. Nah, kemudian kita Kita atau saya? kita itu dalam arti saya mewakili komunitas. Oh, ada Oke. komunitasnya. Betul. Berkenalan Jadi- dengan Mas Weda ini. Iya betul. Ada beberapa orang yang waktu itu aktif untuk berusaha untuk mengenal teknik beliau gitu. Heeh. Si pop art ini, Wedas pop art ini. Betul. Nah, karena kita punya memori yang sama, dulu di majalah-majalah, kalau nggak salah salah satu majalah remaja gitu, Aha. beliau ini banyak menggunakan teknik itu Oke. untuk membuat figur-figur dari artis-artis Heeh. atau tokoh-tokoh Iya, dunia. iya, iya. Gitu. Nah, dari situ dari perkenalan itu kita diajari tekniknya. Aha. Kemudian kita bikin satu community. Aha. Nah, kemudian saya ajak di akhir 2010 ya. Yuk kita pameran bareng. Bikin pameran. Nah, bikin pameran kita. Itu waktu pertama kali kita pameran itu kita declare lah ya bahwa kita bikin komunitas yang namanya Wedas Pop Art Portrait. Oke. Itu sejarah awalnya. Sejak itu. Iya. Heeh. Pertanyaan ke Mas Wedanya. Mas, ini Anda geluti hal seperti ini sejak kapan? Saya mulainya tahun 90-an, 92 kira-kira. Waktu itu malah kita belum kenal komputer. Belum pakai komputer? Oh, benar-benar tangan Jadi banget, cara garis tangan, aja. foto di tracing pakai kertas kalkir, Aha. di garis-garis. Oke, dibikin sketch dulu ya. Dari situ, dari kalkir itu baru ditransfer ke kertas gambar, Aha. baru diwarnain pakai poster color. Oke. Dan saya punya impian, makanya ini saya sebar ya. Saya punya impian bahwa ini bisa jadi salah satu kekayaan seni dari Indonesia. Bentar, saya potong yang tadi. Begitu Anda warnain, itu asli yang dipajang atau dipotret lagi? Atau di scan? Kalau mau dicetak, di scan dulu. Scan. Kalau mau langsung pajang, Yang itu tadi aslinya. aslinya langsung saya Frame. figurain gitu. Biasanya majalah kita kedatangan tamu-tamu musisi dari luar ya. supaya bisa- Selalu saya hadiahin itu. Oh. Emang selalu muka orang atau ada juga bangunan atau apa yang lain? Atau punggung orang. Betul. Hah? Karena muka orang itu Hah? yang paling kuat mewakili Seluruhan badannya kehidupan dia. ini. Oke, kehidupan, oke. Misalnya kita lihat kayak gini ya. Nah, Kita lihat banyak orang, tapi yang paling bisa mewakili, yang bisa bicara banyak, itu wajah orang. kecuali orang-orang itu gila pada balik ngumpet gitu ya, kakinya di atas. Oh, kakinya yang Antum, bukannya rata, beda. Jadi memang muka itu adalah daya tarik paling kuat ya. Iya. Jadi itu yang dijadikan bahan untuk digambar. Nah kemudian setelah ada komputer, semua ini dikerjakan lewat komputer. Lewat komputer. Dengan Jadi apa? komputer di sini hanya sebagai tool ya, Heeh. sebagai tool.
intuisi kita diperlukan untuk pemilihan warna segala macam. Bahkan pembelahan yang saya namakan fasetting gitu. Oh ya, itu tetap tes si orang yang bikin alatnya komputer. Setiap orang boleh pakai komputer, tapi tesnya beda-beda. Ya, betul. Tapi kepuasannya pasti beda dong. Waktu zaman pakai tangan sama zaman komputer pasti kepuasannya beda. Yang saya rasakan cuman kerepotannya beda. Repotan dulu. Zaman yang repot. Kalau zaman dulu kan nggak ada undo. Oke. Misalnya Oke. Kita salah warna, ulang awal garis, udah. ulang dari mula. Repot kan? Sekarang tinggal Sementara tamu kita udah nungguin nih. Oke. komputer tinggal diulang Andu dikit udah. doang, andu aja. Enggak, tapi emang di Indonesia sendiri yang ikutan aliran pop ini cuma Pak Weda doang atau ada orang lain tapi dengan karakter yang berbeda? Yang gaya ini Cuma Weda, dari Pak Weda. saya dan saya sebar ya. Oke. Tapi gaya pop art lain ada sih. Di Indonesia ada berarti ya? Ada. Basic Mas Weda apa? Pelukis atau apa? Saya itu perupa yang perupa pada dasarnya. Dua Apa? dimensi ya? Saya suka patung, saya suka karikatur, saya suka macam-macam lah. Instalasi? Makanya Toserba tadi. Instalasi juga suka? Segala Instalasi bisa. Tapi sekolahnya memang di seni rupa? Enggak, saya suka teknik dulu. Oh, sekolahnya teknik. Arsitek jadi perupa. Ya. Udah jadi perupa, jadi rupa-rupa. Dan ini di sini banyak banget masih ada artis-artis dunia, ada James Ingram juga. Iya. Terus juga ada band-band luar juga di sini banyak banget. Yang paling berkesan banget gambar siapa? Ini nih. Lupus. Ini soalnya di sini ada Lupus ini Pak Weda sendiri bikin. Iya. Ya karena memang Ini di terkenal banget, satu majalah ya. Iya. Dulunya. Oke. Tapi yang paling berkesan waktu itu yang nyebelin tuh James Ingram. Nyebelin. Kenapa dia? Nyebelin. Karena apa? Jadi nyebelin tapi akhirnya happy ending. Karena Jadi begitu saya kasih hadiah, dia kan tinggi orangnya. Saya gini kan. Terus dia tanya, who is the artist? Oke. I did it. I mean, who is the artist? percaya dia? Diulangi 3 kali. Kenapa? Karena nggak percaya? Kagak percaya. Dia nanya sama orang lain. Pas begitu diyakinkan, akhirnya ada gambarnya dia nyembah. Pada Di akhirnya. sini kelihatan di sini ya James Ingram menyembah. Oh hebat lu, sorry. Ada feeling guilty rupanya. Oke, Gitu jadi ya? makanya ada pepatah jangan lihat orang buku dari covernya doang. Nah, itu. Dipikir masak. Soalnya di sini ada sepultura juga. Berapa lama sih gak bikin gambar gini? Itu kira-kira 5 jam ya. 5 Kalau jam. tangan, Ya. kalau komputer, Ya, Sejam, hampir kurang sama lebih. sih. Yang lama tuh Nggak puasnya. mikirin warnanya, iya. kemudian Nah, diapain lagi gitu. Biasa. yang mau nanya-nanya boleh deh ke Mas Weda ya. Boleh, Di- boleh. Silakan ke Twitter boleh. saya, boleh sis_ns ya, @sys_ns. Tanya-tanya aja. Mumpung ada orangnya, ilmunya gali aja. Nah, Tapi sebelum itu saya kepengen mengenaki mata dan telinga serta hatinya Apa nih? penggemar sport. Oh, kira cewek. Cewek emang gua doang, yang lain gak ada. Lo kan suka Wah, cowok. dong dikit. Apa udah insaf? Insaf, nggak enak sakit. Oke, saya akan persembahkan kabar-kabar olahraga untuk Anda semua. Selamat dia. menikmati. Motivasi membalas kekalahannya di ajang Copa del Rey, Valencia berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu saat laga berjalan 9 menit. Memanfaatkan umpan yang dilepaskan Fegoli, Pablo Piatti sukses menundukkan Victor Valdez. Pemain terbaik dunia 3 kali Lionel Messi menyamakan kedudukan setelah menjaringkan bola ke gawang Diego Alves. Memanfaatkan umpan Pedro di menit 22. 5 menit berselang, Catalan berhasil membalikkan keadaan. Lagi-lagi Messi berhasil menaklukkan Alves untuk kali kedua, sekaligus membawa Blaugrana memimpin 2-1. Di menit 7. Barusan berita olahraga, kabar olahraga sudah puas semuanya. Kita tawar-tawaran. Sekarang saya kepingin ada pertanyaan. Siapa? Dewa Langur. Apa dia ya? Pop artnya Kurt Cobain boleh dibeli nggak nih? Ini tadi kita nanya nih, yang ini nih. Ini ukurannya berapa kali berapa nih? 60 90 ya? 80. 60-80. Jual berapa? Ada kalau ada yang mau beli? Gope. Gope ceng, siapa mau 500.000 boleh. Dan buat penggemarnya Elvis Presley juga ada di sini. Terus ini. ada ini James Dean ya? James Dean, ada Obama, ada Bon Jovi, ada Linkin Park, ada Dewa 19. Tapi yang Dewa nggak dijual. Oh, yang Dewa nggak dijual. Ini juga ada Cecep Pinks.
Ya, Cep 2012 nama masih Cep aja. Om bisa dipraktekin langsung nggak cara membuat gambar itu ya, guys? Nah. Saya praktekin ya, ini nggak ada kosong kan nih? Saya gambar Elvis gitu. Sumlap. Tapi khusus malam ini sebenarnya di atas 500.000 yang ini, tapi khusus Yang malam gede-gede. ini, Ya. khusus malam ini sampai jam 2 malam, khusus radio show dijual 500.000. Kalau jam 2 seperempat Kelewatan nggak bisa. Jam 2 lewat 1. balik normal. Ayo. Atau gue beli dulu nanti jam 2 lewat 1 gue jual 700. Begitu. Modalnya kita berdua. Oke, jadi ada yang mau beli boleh ya di sini. Iya. Silakan aja. Atau nanti beli besok harga naik. Om Eda susah nggak sih belajarnya? Karena tadi kan ada yang bilang contohin dong, berarti pengen belajar. dong. Nyatanya ribuan yang bisa. Hah? Ribuan yang bisa. Nih. Nih lihat tuh. Ada tuh. Iya. Wedas Pop Art Portrait. Ya. Nggak, yang harus diperhatiin kalau kita mau belajar apa? Tapi dia pantasan jadi pemain bandnya daripada pelukis. Iya bener nih. Saya juga dulu iya. Iya kan? Ini kayak personal course plus nih. Enggak, iya betul. Kalau cuman narik-narik suara aja sih, gue jabanin. Bukannya dulu ada ngarang lagu satu apa? Saya ini lagu WPAP saya karang juga. Oh, Bengawan Solo juga dia. Kali malam Solo. Jauh amat. Ini pernikahan antara Elvis Presley melawan Marilyn Monroe. Draw. Ini kawinannya. Oh, bukan. Oke, Hmm. saya mau nanya lagi. Komunitas ini Nah. pelukis apa nih pop art Pop ini, art. apa penggambar atau pelukis atau apa pop art ini, itu semuanya memang pelukis juga. Tukang buat ini. Awalnya. Justru uniknya di situ. Jadi kita tidak berawal dari kesamaan profesi, tapi kita memiliki kesukaan yang sama gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi latar belakangnya sangat variatif. Dari yang mulai pelaku grafis sendiri. Kebetulan saya juga bukan pegrafis. Kemudian ada juga dari ibu rumah tangga. Nah, yang paling jauh Pelajar profesi itu SMA. ibu rumah tangga. Apa adalah? Macam-macam. Ada dokter gigi, dokter umum, pensiunan polisi, bahkan ada chef. Enggak, maksudnya mereka tuh doyan ini. Iya, suka dan menjadi pelakunya juga. Akhirnya ngelaksanain, mengerjakan. Syarat paling pertama sekarang belajar komputer dong kan? Harus bisa komputer. Enggak juga apa? Enggak harus. Loh, kalau di orang manual aja bisa kok. ya berarti melukis kalau itu. Tapi kalau ini kan udah komputer. Melukis tapi dengan cara yang lebih mudah. Oke. Dengan Jadi menggali. rupanya orang-orang yang sekarang profesinya macam-macam tuh punya simpenan cita-cita yang nggak kelaksana. Dulu mungkin jadi pengen suka gambar, tapi merasa bakatnya kecil atau nggak boleh sama orang tuanya, jadi tinggalin. Sekarang ada cara yang kayaknya gampang nih. Nah, mereka masuk lagi udah. Belajar lagi. Oke, ini Ini contohnya nih, Michael Jackson mukanya Ini bulat. fotonya kayak gini kan. Garis-garis lurus ya. Tumpangin pakai kalkir, saya garis-garis. Oke. Terus yang hampir vertikal, saya vertikalin langsung. Langsung. Sebentar. Foto ditumpangin kalkir, tembus kan? Iya. Terus ditarik garis. Garis. Terus diwarnain. Belum. Ya. Di kalkir belum bisa diwarnain. Ditransfer dulu pakai karbon dulu ke kertas gambar. Ke kertas gambar. Baru diwarnain. Baru di CD kertas gambar itu diwarnain. Pakai poster color. poster color. Gitu ya. Ini Osama. Ini Laden, Osama bin Laden. Ini waktu masih temenan. Sampai sekarang temenan. Bohong tuh dia tuh. Mungkin kalau cara manual yang lebih ke sini dengan proyektor bisa. Pakai proyektor bisa. Jadi kita ditembak. proyeksikan, kemudian kita garis-garis, setelah itu kita warna. Jadi prosesnya lebih Nggak boleh bergerak tapi itu, ya. ya kalau Harus laser, statis hancur ya. Oke, sekarang saya pengen kasih video klip dulu buat pemirsa semuanya, sebuah lagu dari Soundgarden, Black Judulnya Hole Sun. Kita konsen sama-sama. Ini dia. Saya pengen tanya dulu, lagu Garuda di Dadaku tuh ciptaan siapa? Garuda di Dadaku ciptaan netral. Nah, terus itu ngambil dari itu nggak? Iya, kebetulan pada saat itu kita kan lagu itu sebenarnya Apa sih? diminta sama film. Film Garuda di Dadaku juga. Terus kita disuruh masukin yel-yel itu. Yel-yel Garuda di Dadaku. Enggak, maksudnya lagu Apuse Kokondao melodinya sama kan tuh? Oh iya, itu memang atas permintaan? Atas permintaan supaya dimasukin orang Papua gitu ya. Itu Papua atau Ambon sih? Papua. Apuse. Karena banyak si siapa Dan itu sutradara? emang digubah. Lagu itu memang digubah untuk yel-yelnya
supporter bola Indonesia. Jadi memang untuk membangkitkan semangat supaya nasionalisme, bola, nasionalisme. kekatrol lagi ya. Iya, naik Ternyata lagi. bisa ya pakai sepak bola. Alhamdulillah. mantap. Dengan lagu, dengan olahraga, nasionalisme bisa dibangkitkan. Iya dong. Tapi juga bisa menghancurkan bangsa dengan lagu juga bisa dong ya. Bisa juga. Berarti Indonesia hebat. Hebat banget. 4 tahun udah hebat. Nih ada Om minta doanya untuk kesembuhan nenekku yang belum sadar di ICU. Dokter bilang kena stroke. Oke, dari siapa nih? Didoain. Mi. Oke, netral saya dan semua kru mendoakan semoga neneknya cepat sembuh dan kalau stroke kasih gerakan-gerakan terus. Teman saya ada begitu stroke dia gerak terus lama-lama baik juga ya. Mudah-mudahan dokternya sama saya ilmunya. Amin. Oh habis sudah nanti lagi. Sekarang saya kepengen semuanya nasionalisme kita angkat lagi. Kita harus cinta Indonesia karena Indonesia hebat. Garuda di dadaku. Yes.
Halo, kenyang. Jadi saya lihat cewek sendirian kasihan, kayak anak yatim sendirian dari tadi ya. Dia lagi pergi dulu sebentar, makanya saya datang ke sini. Namanya siapa? Tasya. Tasya. Nama panjangnya Tamasya. Oh, bukan. Tasya Talita. Tasya? Tasya Talita. Tasya Talita, pasti ibunya penggemar itu tuh, novela. Enggak juga. Enggak. Tasya sama temannya lagi kemana tuh? Keluar ya? Saya ke toilet. Oh, ke toilet. Terus kamu kesini berapa orang tadi? Bertiga aja. Bertiga. Nih hati-hati banyak cowok di sini nih. Belah tuh. Dari tadi ngelirik-ngelirik aja pada. Iya kan? Oke, Tasya kesini Ya. ngapain? Kesini mau nongkrong, makan, itu aja sih. Netral. Mau lihat netral juga. Kamu senang netral? Banget. Kenapa? Padahal musiknya berisik kayak gitu. Suka berisik emang. Kalau ada orang teriak-teriak kamu senang? Seneng dong. Kalau ada maling, maling teriak gitu senang? Nggak suka lah. Oh, kalau nggak gitu. suka. Tapi lagu-lagu netral suka? Suka banget. Kalau kesini, pernah nonton radio show di rumah? Pernah. Suka apanya radio show? Suka aja sih. Apanya kira-kira? Ada saran, ada kritik, ada yang oh saya suka kuisnya, oh saya suka band-bandnya, oh saya suka video klipnya, oh saya suka gayanya, oh saya suka Kuisnya cueknya. suka, terus band-bandnya juga suka juga. Oh jadi banyak sukanya lah Iya. ya. Kalau kritiknya apa? Nggak ada? Kritiknya ya bandnya lebih keren-keren lagi lah. Kayak netral gini kan keren kan. Oh jadi band-band yang lebih keren? Iya. heeh. Nanti kalau saya undang yang keren-keren, yang jelek-jelek kasihan nggak pakai. Oke, saya mau kasih hadiah buat kamu. Ya, Kan minumnya hampir habis nih. udah hampir habis ya. Nah, ini hadiah ada 100.000 rupiah. Ya, Spontan aja, ini namanya kuis spontan. Saya mau nanya sama kamu, kalau kamu benar-benar senang sama netral, ada 3 pemain, ya. sebutkan. Yang main drum namanya siapa? Eno. Eno. Dulu Eno kan penyanyi cilik tuh, Eno Lerian itu, bukan? Terus pemain bass merangkap penyanyi yang rambutnya nggak ada tuh, yang kayak bola, yang palanya bola, Kepalanya nah botak tuh. bagus. Nggak bagus, jelek tuh. Hah? Bagus emang? Oh namanya bagus. Oke. Terus yang nggak punya duit, cukur tuh, sampai panjang rambutnya siapa tuh? Coki. Coki, kamu benar-benar penggemar netral, dapat hadiah. Makasih. Terima kasih banyak, Tasya. Ya. Salam buat ibunya, bapaknya ya. Kasih nama, nanti nama telenovela lagi kalau punya adik. Oke pemirsa. Nah minum lo, jangan bengong aja ngeliatin dia itu. Jagain ya. Oke, saya mau ke sana lagi. Ada Mas Weda, Mas Ito, ada Sandi. Lagi pada ngobrolin soal graphic design, soal pop art gitu. Siapa tahu ilmunya bisa diambil oleh kita nih, semuanya. sekarang kita ngobrol lagi sama Mas Weda di sini di WPAP. Pak, apa Mas Weda? Oh lagi ada orderan. Mas Weda, praktekin dong. Karena gini, ini banyak banget. Gak usah dia, biar gue yang praktekin. Ya udah, ngaco ntar beneran. Ngaco ntar. Ya. Jadi pemirsa di rumah kan banyak banget yang pengen belajar pop art ya, Weda's pop art ini. Kasih contoh dikit aja supaya oh ternyata gampang. Nah, tadi kita sekalian tanya, ini kegiatannya komunitas WPAP ini tadi. Kalau Dikit aja. ditayangin aja. Apanya nih? Kalau gambar biasa aja lah. Oke. Karena gambar ini kan harus ada fotonya. Oke. Oh gitu. Kalau pop art emang jantan dia, kalau gue rock art. Oh. Oke, coba ya tes gambar. Coba Biasa aja ya. Gambar. Muka siapa? Ini aja lah. Aha. Sambil oke. Coba lihat tuh. Oke. Ya, di gambar buah nanas. Oh, bukan. Gue yakin gambar lupus nih. Oke. Bener lupus. Set. Jakun ya, kasih jakun dikit. Permen karetnya. Agak dikasih jakun sama dia. Oke. Ini. Nah. Apa itu? Apa nih? Ini tuh Nino. Jadi dulu selain lupus, Ada juga tokoh lain. Ini apa? Kembali gambar itu. Mana sini? Gambar wajah Masis. Waktu masih di Sersan Perang Bos. Masih anak singkong loh. Sekarang? Oke. Anak ubi.
Oke, selamat ulang tahun tadi buat Ray yang dari Manado telepon. Sis, makasih kita lagi pada kumpul sama saudara-saudara teman-teman. Jangan makasih doang, kirim. Besok kan radio show kan besok masih ada. Manado tuh makanannya komplit loh, banyak ya. Ada apaan? Kepala ikan. Oh, Andri juga, Andri ya Hamid di Pondok Indah. Selamat ulang tahun ya tadi ya. Selamat ulang tahun buat Andri. Semoga panjang umur. Semoga ulang tahun yang keberapa? Sebutin. Andri ulang tahun berapa? Tua nggak? Sedang, STW. 37. 40 lah mungkin. Ya udah 40 deh. Ya selamat ulang tahun. Ya tahu kan lah Ko Devin kirim aja ke sini makanannya. Kita dua. Oke. Ini dulu kasih lihat dulu ini bahwa hasilnya, ini hasil barusan. Kasih lihat itu adalah ini lupus. Oh, ini yang bawah ini apa tokonya namanya? Nino. Nino di majalah yang sama ya. Di majalah yang sama. Oke. Kurun waktunya sama juga. Ini lupus ini tahun berapa sih dibikin? Tahun 68 apa 67? Ah, lu enggak dong. 78 toko ini ada ya. Kita baca Twitter dulu. Oke, Om Weda PPA, bukan PPAP, WPAP dari Yusan F. Randika. WPAP Andy Warhol-nya Indonesia, bedanya apa? Pop art karya Andy Warhol dengan Om Weda. Andy Warhol, bedanya apa? Ya, bedanya prosesnya jelas beda. Kalau Andy Warhol tuh pakai proses sablon. Oh, sablon. Jadi apa finishingnya di sablon atau basicnya di sablon? Dia enggak, dia macam-macam basicnya. Bisa di awal, bisa tapi di akhir. proses pop artnya Warhol tuh pakai sablon. Sehingga warnanya terbatas sekali. Nggak bebas ya warnanya. Lagian waktu itu mungkin teknologi kimia, teknologi komputer belum maju sekarang ya. Jadi warna itu terbatas sekali Warhol itu. Apa terbatas kurang kuat kah warnanya? Bukan, kurang banyak. Kurang variatif ya. Ya. Tapi di sini si Dea Rahmat ini keren abis Indonesia pop art ini. Narasumbernya Mas Weda, Andy Warholnya Indonesia. Oke, Barata Putra, Om Sis, tanyain Om Weda dong, gayanya Om Weda itu emang terinspirasi sama Andy Warhol nggak? Terinspirasi nggak sama Andy Warhol? Apa beda? Kalau saya bilang enggak itu sombong ya, karena kita hidup kan saling influence each other ya. Saling mempengaruhi. Ada ide awal. Tapi bahwasanya saya suka banget sama Warhol ya enggak terlalu, tapi pengaruhnya tetap aja pasti ada. Tapi tetap saya hormati Warhol sebagai orang yang lebih tua dari saya lah. Oke, ini buat pemirsa radio show yang pengen langsung hubungan sama Pak Weda, bisa ada Twitternya nggak Pak? Saya nggak punya Twitter, tapi ada Facebook. Oke. Weda Abdul Rashid. Weda WEDHA. WEDHA Abdul biasa. RASYID. Oke, langsung aja ke Twitternya Mas Is aja deh. Boleh. @sjs_ns. Di situ juga ada Mas Weda juga. Atau radio show juga. Radio show _ TV1. Harus ada underscore. Soalnya ada juga yang nggak pakai underscore. Ada yang underdog. Underground. Mas. Ya. Komunitas nih, tadi komunitas belum diterangin nih. Belum jelasin komunitas tadi yang WPAP tadi itu kegiatannya apa aja? Sama di mana bengkelnya? Kalau sebelumnya tentang komunitas ya. Ini berkaitan dengan mimpi saya bahwa ini bisa, saya pengen ini mendunia. Sementara saya udah tua. Untuk mendunia itu perlu effort dan energi yang kuat. Saya sadar saya udah tua, saya tularkan ke yang muda-muda. Nah, untungnya ada Mas Ito ini sebagai ketua komunitas chapter Jakarta. Silakan. Ya, Mas Ito gimana Mas Ito? Jadi kita markas ada di Bintaro, ya di Jalan Merpati Raya di Bintaro. Kemudian keanggotaan kurang lebih seluruh Indonesia hampir mencapai 3.000-an. Pakai apa komunikasinya? Sejauh ini kita menggunakan kita ada website. Ya. Selain itu juga ada jejaring sosial tadi. Terus enggak ada pengurusan daerah nggak? Ada kepengurusannya nggak gitu? Kepengurusan daerah, jadi usia kita kan memang belum terlalu lama. Sejauh ini yang sudah berdiri di Jakarta, kemudian ada juga di Sulawesi Selatan, di Jogja, dan Jawa Timur. Keuntungannya masuk komunitas ini apa? Apakah secara ekonomi juga menjanjikan juga? Oke, jadi yang pasti fun Mas. Hati dulu senang ya. Iya. Itu awalnya dari situ. Semua yang dilakukan dengan kecintaan, saya rasa hasilnya akan baik gitu ya. Kemudian kita juga tertular virus yang sama untuk mengangkat karya Indonesia gitu ya.
Salah satunya dari beliau ini karena beliau penciptanya dari orang Indonesia. Kemudian kegiatan ini kita mempunyai beberapa aplikasi ya, misalnya kita cetak di kaos, kemudian kita Oh, ya cetak kayak di. yang Mas Ito pakai ini. Ya, ini salah satunya. Ini di chapter Jakarta bikin. Iya, dan kaos hampir terus? beberapa chapter sudah mulai meng-create itu gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan pameran. Pameran itu ada sifat komersialnya juga. Dijual. Ada beberapa event juga yang kita lakukan, seperti misalnya di salah satu event jazz yang cukup besar di Jakarta ini, ya. di Jakarta gitu ya. Kemudian ada juga festival clothing di Bandung, di Jakarta. Itu kita juga aktif gitu. Jadi secara tidak langsung kalau mereka involve di kegiatan community, mereka akan terangkat karya-karyanya. Masyarakat akan mengenal karya mereka. Di samping itu secara ekonomis juga mereka akan mendapatkan imbal baliknya gitu. Oke. Kalau gitu apa? Saya kepengen ngasih kabar dulu buat pemirsa semuanya. Biar lebih pintar lagi informasinya ya. Update kabar-kabar hari ini kita rekap dan kita persembahkan untuk Anda semuanya. Kita konsen sama-sama. Ini dia. Oke. Itu dia tadi. Itu tadi rekapitulasi news pada hari ini. Banyak sekali yang berita-berita yang kita tidak tahu. Dari mulai demo, karena sibuk, penangkapan. orang sibuk dari pagi sampai sore sampai malam nggak nonton. Malamnya kita kasih nih. Itu dia. Oke, ada pertanyaan dulu nih Mas Weda. Yang pertama dari Adrian Syah 99. Om Sis, Om Weda ini yang suka gambar di majalah Hai ya? Iya. Iya. Betul ya. Terus yang kedua dari Five Blinded. Om Weda Om Weda kiat pertama menggambar gimana? Atau trik mempermudah untuk pemula yang nggak mempunyai bakat seperti saya? Itu Five Blinded nanya tuh. Orang yang tidak punya bakat sama sekali, tapi berminat untuk bikin kayak gini. Atau harus punya bakat. Trik pertamanya apa? Mungkin kalau ngaku nggak punya bakat itu debatable. Ya. Tapi bahwa dia pengen bisa, itu sudah ada bakat. Bagian dari bakat tuh ya? Bagian dari bakat. Dan saya kira teknik ini teknik yang paling gampang di bidang dibanding gambar realis. Yang lain. Gambar realis itu lebih susah. Kalau ini basicnya kan tracing. Oh, tracing. Jadi dari foto letak asli, mata, dikasih letak kalkir. itu nggak bakal salah lah. Hanya nanti pewarnaannya perlu waktu. Karena kita harus bisa merasakan warna. Bedain warna gelap terangnya itu dalam warna paling dasarnya apa sih Mas Weda? Ya? Paling warna dasarnya yang khasnya dari WPAP ini? Enggak, kita warnanya bebas. Sama sekali bebas. Tapi kita harus tahu mana kelompok warna depan, kelompok warna tengah dan belakang. Nah, kita mainnya di situ. Karena ada perbedaan kelompok itu, jadi bisa membuat dimensi. Nah, itu yang penting. Oh, gitu ya. Jadi takes time untuk merasakan warna aja. Bentar, saya cut dikit ada Yadeksa. Om, aku ucapin selamat dong yang ke-25. Tadi ucapin. Yadeksa. Yadeksa ulang tahun yang ke-25. Sweet Gigo ya. Oke, Yadeksa. Laki perempuan? Laki. Kalau perempuan sih udah gue ucapin dari tadi. Ini sebenarnya jatah lo nih, kayak gile katanya. Iya. Dan ini. Oke. Kita lanjut. Kalau apa namanya ini yang udah sekian lama ngelukis, yang paling mahal pernah kejual berapa Om Weda? Ini yang paling mahal. Yang model kayak ginian ya? Model kayak ginian itu ya baru 35-an. 35 juta. Hah? 35 gambar atau 35 juta? 35 juta. 35 juta. Itu kenapa jadi mahal? Beda lah ya. Soalnya yang itu acrylic on canvas. Oh, canvas. Manual. Oh, nggak terus pakai frame lagi. Tiap kotak tuh harus dibikin satu-satu. Iya. Terus udah cantik lah, ada frame-nya segala ya. Saya jual kayak gini. Oh, nggak pakai, kalau dipakai frame jadi malah jelek. nggak pantas gitu. Oh, ini bagusnya begini ya, Itu polos. gambar siapa saat itu? 35 juta gambar siapa? Iya, belum ada. Gambar dari belakang. Itu gambarnya Rendra. Oh, Rendra. Oke. Gambarnya Mas Rendra ya. Mas Weda, kira-kira ilmu kayak begini nih bisa panjang nggak sih umurnya? Atau kemakan teknologi lagi nanti? Kalau seni, pencapaian seni itu tidak boleh berhenti pada suatu pencapaian. Jadi suatu saat harus ada yang lebih baru lagi. Nggak boleh berhenti di sini. Nggak boleh. Jadi inovasi terus. Harus, tapi bukan saya ya. Siapa aja. Regenerasi dan inovasi.
Kalau seni sampai di sini aja atau sampai wayang doang, sampai batik doang, berarti kita nggak Ada maju. nggak dari komunitasnya yang dari komunitasnya yang bikin pengembangan yang beda? Wah, karena dia profesinya apa, dia bikin beda? Ada, yang Kayak sudah apa? mulai itu udah. Kayak apa, Bro? Basically-nya kayak gini, cuman dia tambahin apa-apa lagi gitu ya. Apa kayak apa? Dengan apa fitur-fitur dari Photoshop misalnya. Oke. Kebetulan ini ada yang nanya nih, Wisnu Wardana. Software apa yang Kang Weda gunakan? Software standar, komputer rumahan, atau software khusus atau pakai Adobe Photoshop? Enggak. Gini, software itu apa aja bisa. Sepanjang dia punya semacam pen tool pewarna atau rectangle tool. Oh, berarti sebenarnya Yang dipakai cuma dua itu sama pewarnanya doang. software standar juga bisa sebenarnya. Bisa. Oke. Gitu. Mas Ito tadi ada yang tanya, saya lupa. Kalau saya pengen ikut Komunitas ini, caranya gimana Itu nih? kemana? Kemana hubungin pertamanya? Di data. Kita ada website di mana? Nah, Komunikasi dulu di website. Websitenya itu Website dulu Iya. www.wpapcommunity.com. Ya, betul. Community M-nya 2 ya. Community.com itu disambung WPAP. jadi dari situ nanti anggota sign in gitu ya. Kemudian free, nggak ada pungutan biaya apapun. Automatically mereka jadi anggota. Di situ mereka bisa mendownload semua fasilitas dari kita. Ada tutorial, kemudian ada. Tapi kalau yang belajar sendiri bayar? Tidak. Jadi kita saling asah di dalam itu, dalam komunitas. Nanti kalau sudah tingkatannya udah memadai, kita beri sertifikat. Dari situ dia bisa mulai berkegiatan ekonomi dan ikut pameran bareng. Oke. Sebentar. Begitu buka website, si website ngasih itu ya, apa? Ada data. Apa dulu enggak? Pokoknya segala macam. Dia Sebenarnya- login kan? Iya, login. Ada data yang mereka harus Isi dulu. aplikasi yang harus mereka isi. Kemudian sebetulnya software yang kita gunakan software yang umum kita temukan Yang di dia tahu lah ya. Iya. Jadi yang paling prinsip adalah proses tutorialnya. Mereka akan tahu dari situ proses pembuatan BPAP ini seperti apa. Kemudian di situ juga ada unggulnya Pak Weda, kronologi dan sejarahnya seperti apa. Mereka akan bisa memahami. Nah, kemudian tugas dari senior atau orang yang sudah lebih dulu berkecimpung adalah membimbing mereka. Dengan cara apa? Mungkin mereka kita kasih semacam PR. 1, 2, 3, kita lihat progresnya. Udah kelar, kirim lagi. Iya, kemudian diupload. Teman-teman yang lain akan memberikan komen atau masukan. Saya rasa itu. Dan prosesnya relatif cepat untuk mereka bisa. Pokoknya langsung aja gabung di www.wpapcommunity.com. Oke. Enggak, jadi ingat kemarin saya baru pulang dari Bali nih barusan. Saya ke tempat lukisan Bluefish. Selama dia bilang kirimin saya dong katanya kalau lagi siaran. Jadi di Bali pada nonton semua nih. Oke. Dari Bluefish Art and Design, di pelukis-pelukis nih. Pedro Sumardiono ya. Oke. Terus ada Tapi juga bukan orang Bali tuh. ini apa nih handicraft nih. Ahmadi, Abang Handicraft and Accessories. Nah, jadi banyak banget. Udah pokoknya masuk aja ke www.wpapcommunity.com. Ingat WPAP bukan PPAP. Kalau PPAP pasti pijet. PPAT. Beda. PPAT kalian lagi. Ini WPAP. Kalau ini PPT, Panti Pijat Tradisional Jari Lentik. Jadi gue gede. Bukan lo, dia yang Oh, dia. lentik. Oke, Mas Weda. Ya. Apa? Jadi waktunya udah mepet ini. Ya. Udah kepepet. Sekarang kita kepengen Mas Weda menyampaikan sesuatu buat siapa saja. Apa yang mau disampaikan? Oh iya. Jadi saya punya impian bahwa WPAP ini suatu saat menjadi milik kita, milik Indonesia. Dan impian saya itu kalau boleh saya menamakan akan menjadi impian Indonesia. Oke. Tapi untuk itu sebuah karya dari suatu bangsa bisa berhasil diakui oleh dunia lain kalau didukung oleh bangsanya sendiri pertama. Jadi Kalau udah didukung bangsanya sendiri, suatu saat kita akan kayak orang Jepang. Oh, mangga itu punya kita. Oke. Suatu saat orang Indonesia bisa bilang dengan bangga, WPAP punya kita. Iya, jangan sampai Oke. Jangan sampai diklaim lagi sama negara lain. Ada lagi mau disampaikan? Mas Ito mungkin buat Menghimbau teman-teman calon komunitas yang anggota. lagi pada nonton. Kalau saya sih
jelas ya. Gabung aja di WPAP. Seneng-seneng bareng, belajar bareng. Yes. Berprestasi Mengasah bareng. kreativitas bareng-bareng. Yes. Gak usah berpikir dengan hasil, tapi kita lakukan yang terbaik. Gambar tuh nggak susah gitu ya. Dan ini bisa jadi duit sebenarnya kalau misalnya Susah. pengen serius ya. Kalau mau belajar sih nggak ada Nggak ada yang susah. Yang penting ada kemauan gitu ya. Oke, Mas Weda thank you, Mas Ito thank you. Makasih banyak kehadirannya. Semoga kreativitas dan ilmunya bisa ditularkan buat generasi selanjutnya. Benar. Amin, amin. Amin. Semoga rezekinya makin bagus, Amin, Ya, amin. sehat, waras, bahagia lahir batin dunia akhirat. Ya, Doa yang sama buat Bung Sis. terima kasih banyak. Dan Bung Sandi. Mudah-mudahan Ya, makin thank you. laris ya. Pak Weda. Jadi bangsa ini makin hebat. Indonesia hebat kan? Oke. Kita Eh, kasih video klip dulu kalau gitu ya. Ya, untuk itu saya mau ngingetin lagi kalau mau nanya-nanya sama netral sekarang, add aja, follow aja ya. Add Radio Show sis underscore underscore ns, NS, radio show underscore TV1. TV1. Oke, Edane pernah kemari Dani. waktu tanggal 25 Januari. Ini dia the best Direkam, of The Best of Me. Me. The best of me. Ya. Me juga lah. Ya, The best me. of us. Oke, inilah Edane, the best of me. Nih. @sis underscore ns. Ini Sekarang nih juga. band sekarang kan banyak banget yang dikit-dikit bubar, dikit-dikit bikin baru. Nah kalau netral sendiri pernah dong yang namanya ribut, mungkin meribut. Daripada bengep berapa kali waktu itu. Ini kalau netral sendiri cara mecahin masalah di dalam band itu biasanya kayak gimana sih? Pernah nggak sampai pukul-pukulan? Enggak sih. Kalau bagus sih nggak pernah dijambak-jambak, nggak pernah gue ya. Nggak pernah. Jenggotnya emang kagak kena. Ya sering mukul dia nih. Gimana? Nih, Nah, kebetulan kebiasaan di netral katanya terserah kata-katanya. Terserah kakak ya. Misalnya yang satu oke, yang dua enggak, ngikutin yang dua gitu. Oh, suara terbanyak ya. Suara terbanyak. Voting. Kebetulan cuma 3 juga. Iya. Ada lagu 2 lawan 1. Kalau nggak 2 lawan 1, kebanyakan sih 3-3-nya abstain. Udah jadi dong. Enggak, jadi kita ngikut aja gimana prosesnya, maksudnya gitu. Lagu-lagu kritik buat pemerintah banyak nggak sih? Di album baru ada Album baru korupsi. ada. Yang sekarang Budaya dan tradisi ya. Gus? yang sebelum-sebelumnya nggak tahu. Ada apa nggak lupa? Oke. Apa sih yang diharapkan buat oleh sebuah negara terhadap musisi-musisi? Yang pasti membela Ini deh yang senimannya paling lah. gampang pertama. Oh lu? Membela senimannya deh. Iya. Ya nggak senimannya aja, Membela- olahragawannya juga. Iya, maksudnya membelanya gimana? Misalnya apa? Fasilitas? Bajakan. Iya, nggak bajakan. Memberantas pembajak? Iya. emang masih optimis gitu pemerintah bisa Tapi di memberantas pembajakan? enforce maunya. Iming-imingnya ya, maksudnya apa namanya ya, mimpi-mimpinya lah ya kan. Di enforce, jangan cuma tertulis doang. Terus nggak dilaksanain cuma sekedar tulisan doang wacana Ya, kalau cuma nulis doang sih kita bikin aja musisi ngumpul pasti bagus draftnya. Tapi lagu-lagu yang kritis terhadap itu ada banyak nggak? Lagu yang kritis Keadaan kritis, Tentang keadaan. mengkritisi keadaan di negeri ini ada nggak? lumayan, ada beberapa sih kayaknya. Kira-kira Album baru sih. Album baru Pak. punya pengaruh nggak? Kalau bilang pengaruh sih tergantung Itu karena Iklim pengalaman, masyarakat. karena pengalaman atau karena membaca situasi? Ada yang membaca situasi, ada juga pengalaman juga. Kayak 98 itu kan ditulisnya keadaan pada saat itu. Kejadian Indonesia lagi ambruk lah. Sebenarnya gini, dulu netral ini kan termasuk band yang melawan mainstream kan sebenarnya pada saat dulu Indonesia masih dirajain sama musik-musik Malaysia beneran ya, bukan Malaysia ini di sini. Jadi zaman Iklim, zaman Search kayak gitu, netral ngeluarin album Walah. Emang itu tahun segitu? Iyalah tahun segitulah, zaman-zaman kan lu belum ada tuh. Iya, makanya gua nggak tahu. Ya, saat itu ngeluarin album Walah dan banyak produser yang nganggap bahwa album itu nggak bakalan laku. Dan keyakinan apa yang bisa bikin lo ngerilis album pertama saat itu? Sebenarnya Bimo yang yakin ya, gua mah ikut aja. Itu temanya tentang apa sih? Ada Walah, ada Pelangi ya? Di album Kalau itu. Pelangi sih kan lagunya Kus Plus kita daur ulang. Kalau Wala sih tentang apa ya? Orang jadian, Ruby dan Dewi jadian ya Wala. Kalau yang tentang tentang grup enggak terhadap penggemarnya ada nggak yang jadi lagu? Nah, lagu tentang fans, tentang Neutralizer. Kita bikin nanti Ada di album baru. album baru ya ada. Maksudnya itu kan diciptakan untuk mereka. Yang kejadian sama mereka misalnya jatuh cinta sama penggemar atau pacaran atau Ada nggak? Ada Neutralizer yang cakep? Banyak sih. Tuh cakep ya? Iya. Lu
VJ bukan? DJ dia dari Jakarta. Lu DJ kali yang The Bear. Kalau ngeliat dunia musik sekarang ini keadaannya gimana? Lagi bagus atau lagi jelek? Nah, Kalau Nggak bisa tahu sih, nggak stabil sih kalau di Indonesia sih Iya. bisa dibilang. Jadi ini sekarang kondisinya lagi 5 gimana? tahun terakhir ya, 5 sekarang tahun sih kita terakhir. pengennya balik lagi ke beli CD ya, pengennya. Fisiknya ya. Fisik. Ya, beli CD. Jadi orang kalau mau nikmati musik harus beli CD dulu. Iya, dapat soundnya benar. Terus gimana caranya? Iya sekarang kan Ke banyak. toko beli. Enggak, maksudnya gini, supaya era itu kembali lagi, Apa yang upaya para seniman ada nggak? Eh, Asosiasinya ada nggak? kita paling Unionnya? Kita bergerak unionnya nggak ada. Nah, itu jadi nggak punya bargaining power kan? Tapi kalau pun Bergeraknya dibikin sendiri. union, Hah? nanti pasti rusuh. Oh, Karena ada kepentingan ini, itu, ini. Nah, itu jangan. Zone. Dan zone itu namanya. Jadi, Zone. Nah, jadi kepengen ya CD itu pada eranya waktu kaset juga laku gitu. Jadi kelihatan lakunya tuh dapat duit dari situ dan Menghargai orang itu menghargai menikmati lagu itu dengan bayar dan kepengen dengan Lagian beneran. soundnya lebih enak kalau di CD lebih daripada bener lah ya kan nggak hasil masteringnya juga bener. Daripada MP3 atau Album, RBT. album Netral paling gede penjualannya mana? Yang paling banyak fisiknya itu jual? Mana ya? putih, wala, sama Putih, wala, Putih, wala, sama paten. paten. sama paten. Sekarang ini kondisinya cara menjualnya gimana? Di toko? Toko CD banyak yang tutup lagi. Langsung Apa ke fans ya. Kita Ada bisa langsung juga lagi ke show. fans gitu, bisa. Fans ya, lagi lewat show. ini, lewat apa namanya? Kalau kita manggung ke daerah, Komunitas. kita bawa Komunitas maksudnya. Ah, Iya, itu sangat ke membantu lewat komunitas. netralizer. Enggak, tapi kan kalau komunitas sebenarnya juga cara ngejualnya kan agak kebatas juga kan sekarang banyak band-band yang penjualannya lewat Online, warung secara ayam, online. Kalau secara online, so-so lah nggak begitu. Ya kan? Nggak begitu kalau secara ayam online. goreng Bo Sanders kan lu. Karena orang males repot kalau secara online. Kebanyakan tapi pengen berarti kayak gini tuh, jual lewat warung, lewat ini. Warung ayam, terus Itu ada juga lewat halal nggak? SBB. Halal. Bagus. itu. Gampang kan Jadi lo cara gimana? halal. Macam-macam itu halal sekarang. Yang penting industrinya jalan. Yes. Orang beli CD. Yang Tapi penting. yang bakal dilakuin sama Netral konsep penjualannya yang mana kira-kira di album Old school kalau kita tetap. Old school, tetap cara toko lama. kaset lagi? Toko kaset. Nah, toko kaset lagi. toko kaset, toko CD. Toko CD, sorry. Tahun ini Toko kaset CD. dibunuh nih udah. Udah nggak ada kaset. Jadi Pita lagi ya. 2012 emang rencana dunia memberhentikan kaset. Jadi nggak diproduksi lagi. 2012. Karena nyampah. Sudah. Kembali lagi ke piringan hitam. Oh iya, Piringan udah hitam, banyak kok. piringan hitam tidak pernah berhenti, ada terus. Iya, betul sekali. Pengalaman paling lucu nih, sorry, Netralizer sendiri disebut Netralizer itu dari awal kah, dari album Wala atau dari album berapa? Dari awal. Netralizer langsung disebut Iya. Netralizer. Ada pengalaman lucu nggak sama mereka? Waktu manggung lah. Manggung banget. Enggak, waktu manggung coba. Nggak ada, lo lagi manggung nih capek, pulang-pulang sampai ke hotel ada Netralizer di dalam. Selalu ada. Selalu ada. Astagfirullahaladzim, homo semua. Ada kejadian seru. Iya lah, kita kan di kota-kota itu datang, mereka soan gitu, kita ya ngobrol lah gitu. Bareng-bareng. Habis selesai manggung pasti kita sempetin Ketemu mereka. Pasti kelakuannya minta foto satu. Iya, Pak. Ada nggak minta kenangan-kenangan misalnya minta apanya senare satu. Ada. Enggak, paling minta Kalau ginian nih, dapat, pik. Pik. Stick, ada stick. Stick. Ini nggak bahasa nggak diminta ya. Ya, yang paling banget kan. Terus kalau pemain sinetron kan dicubit. Kalau ada nggak narik jenggot? ditonjok dia. Preman amat. Tonjok. Enggak, apa namanya kejadian-kejadian cinta di lokasi gitu ada. Pernah. Yang paling Sebelum nikah, ini sebelum nikah ya? bukan Nikah. cinta, bukan cinta. Waktu itu pernah kita di Makassar ya, di kampus Makassar, dia saking di daerah Makassar gitu dia gemes, pengen megang kita nggak bisa, pokoknya pengen tepuk atau apa nggak bisa. Akhirnya kita satu ini semuanya tiga-tiganya diketok pakai helm. Itu karena Ya Dia dia, nggak pengen bisa megang megang. kita, pengen megang nggak bisa, Jadi juga dia pakai helm. cari extension gitu. pakai helm. Tuk 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 tiga-tiganya. Oh, Terus nggak lu gambar tuh. Nggak lu gambar. Setelah kita tahu kita ketawa. Oh, ketawa. Kasihan juga digebukin udah. Oke, sekarang mau tampil lagu apa nih? Supaya yang di rumah pada tahu. Wah, terbang tenggelam tuh katanya bocoran. Terbang tenggelam. Oke, Terbang, Netralizer. taruh. Tunggu dulu. Terbang tenggelam tuh
gimana kok terbang tenggelam? Itu tentang apa cerita. liriknya? Tentang cinta ya. Kalau cinta itu kita bakal mau terbang juga, mau tenggelam juga. Itu kiasannya. Iya, kiasannya. Emang yang cintanya Nge-fly paling juga, suram di antara bertiga siapa? Nyelep juga. Gus, ini di antara bertiga yang romansnya paling terbang tenggelam siapa? Yang paling dinamikanya paling gini, yang paling apes. Atau yang tenggelam terus siapa? Yang tenggelam terus siapa? Di antara lu bertiga. Oh, nggak tahu deh gua. Nggak ada, kita beruntung semua. Alah. Oke, yang pernah diberuntungin sama anak-anak netral. Oke, selamat. sekarang kita nikmati Netral. terbang tenggelam. Dikasih itu nggak? Zona cintamu menjamah jiwaku. Semoga kilau ini abadi untuk selamanya. Bergelora selalu. Ku mau terbang dan tenggelam menjalani semua ini. Berebutlah nafasku sampai denyutnya. Bawalah diri ini ke alam cinta nan abadi. Sambutlah kekasih. Ku mau terbang dan tenggelam menjalani semua ini. Ku mau terbang dan tenggelam menjalani semua ini. Menjamah jiwaku.